Bayangkan 400 tahun sebelum Adam Smith nulis tentang kapitalisme ya, dan berabad-abad sebelum yang namanya sosiologi modern itu lahir di Eropa. Betul, jauh sebelum itu. Nah, ada seorang pria yang mengasingkan diri di sebuah benteng di tengah gurun pasir Afrika Utara. Dan dia udah memetakan dengan sangat presisi gimana sebuah peradaban itu bangkit, terus jadi korup, dan akhirnya mati. Iya, dan dia nggak cuma nyatet, oh raja ini berkuasa tahun sekian gitu. Benar, dia justru membedah mengapa masyarakat itu bisa bertahan hidup, dan uniknya, bagaimana kemewahan itu pada akhirnya justru menghancurkan mereka. Dan yang bikin merinding ya, pola yang dia temukan di abad ke-14 itu masih brutal banget relevansinya kalau kita pakai buat ngeliat runtuhnya perusahaan raksasa atau negara di era modern ini. Wah, sepakat banget. Halo dan selamat datang untuk Anda para pembelajar yang selalu haus akan wawasan baru. Seneng banget Anda bisa gabung sama kita di eksplorasi mendalam kali ini. Tentu saja. Misi kita hari ini lumayan ambisius nih. Kita bakal membedah tumpukan sumber dokumen yang luar biasa. Ada kutipan teks, gambar sampul, sampai daftar isi dari mahakarya yang judulnya Mukadimah. Karya monumental dari Ibnu Khaldun. Betul sekali. Tujuan kita adalah buat memahami gimana tokoh ini meletakkan fondasi ilmu sosial, ekonomi, dan sejarah. Jauh banget sebelum orang-orang barat punya istilah buat ilmu-ilmu itu. Sebuah lompatan pemikiran yang luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, mari kita bedah ini. Dari mana nih kita harus mulai buat memahami pola pikir raksasa intelektual ini? Sebelum kita masuk ke ngebahas gimana peradaban itu runtuh, kita harus lihat dulu cara Ibnu Khaldun merombak total lensa manusia dalam melihat masa lalu. Maksudnya gimana tuh? Gini, mari kita posisikan dia di zamannya. Dia lahir di Tunis tahun 1332, terus wafat di Kairo tahun 1406. Era yang lumayan bergejolak ya. Banget, hidupnya dia sendiri tuh kayak roller coaster politik. Dia pernah jadi hakim, diplomat, penasihat raja, bahkan sempat jadi tahanan politik juga kan? Iya, benar. Jadi dia ngelihat langsung dari jarak dekat tuh, gimana pengkhianatan dan perebutan kekuasaan terjadi di istana. Tapi momen pencerahannya justru nggak terjadi pas dia lagi di puncak kekuasaan istana ya. Nah, itu dia. Dari catatannya, dia tuh akhirnya kayak muak gitu sama semua intrik politik. Terus dia kabur. Bisa dibilang gitu. Di usia 45 tahun, dia bawa keluarganya ngasingin diri ke benteng terpencil, namanya Qolat Ibnu Salamah. 4 tahun ya dia di sana? Betul, 4 tahun dalam kesunyian mutlak. Dan disitulah dia nulis Mukadimah. Di isolasi itu dia bisa narik diri mundur buat ngelihat gambaran besarnya. Oh, ibaratnya dia keluar dari hutan buat ngelihat hutannya secara utuh ya? Analogi yang pas. Dan dia tuh ngeritik keras sejarawan di zamannya. Menurut dia mereka tuh ceroboh banget. Cuma nyatet kronologi doang ya? Iya, cuma narasi kering kayak Raja A ngebunuh Raja B di tahun ini gitu. Atau lebih parah, nyatet mitos yang nggak masuk akal tanpa dianalisis dulu. Berarti, buat Khaldun, sejarah itu bukan sekedar dongeng sebelum tidur dong. Pastinya bukan. Khaldun bilang sejarah itu fungsinya sebagai iktibar. Itibar itu kayak cermin objektif ya? Betul. Sejarah itu harus jadi studi tentang dinamika sosial, ekonomi, yang akarnya itu dari masyarakat itu sendiri. Untuk Anda yang lagi dengerin, coba bayangin gini. Ini tuh kayak bedanya Anda baca buku harian biasa sama Anda ngelihat dashboard sistem analitik. Wah, analogi dashboard ini menarik nih. Iya kan? Sejarawan lama itu nulis buku harian, hari ini hujan, besok panen gagal. Tapi Ibnu Khaldun ini ngebangun dashboard analitiknya. Dia nyari metriknya. Betul, dia nanya mengapa panennya gagal. Iya, apakah pajaknya kemahalan jadi petani malas nanam atau pemerintahnya yang korup? Dia nyari pola sebab akibatnya. Nah, yang sangat menarik di sini adalah di dashboard analitiknya itu, metrik pertama yang dia pisahin itu bedanya masyarakat dan negara. Gimana tuh bedanya? Khaldun ngeliat kalau masyarakat itu kebentuk murni karena insting kita buat bertahan hidup. Anda, saya, kita semua kan nggak bisa nanam padi, jahit baju, dan bangun rumah sendirian di waktu yang sama kan? Bener banget, pasti butuh orang lain. Fitrah manusia itu maksa kita buat kerjasama, nah jadilah masyarakat. Oke, jadi masyarakat itu lahir dari kebutuhan dasar. Terus kalau negara? Kalau negara itu beda, itu entitas buatan. Negara didorong sama kebutuhan akan kekuasaan, keteraturan, dan institusi. Oh, jadi masyarakat bisa hidup tanpa negara? Bisa banget.
Kayak suku nomaden gitu, tapi negara nggak mungkin ada tanpa masyarakat. Masalahnya buat ngebentuk negara ini butuh semacam bahan bakar yang kuat banget. Bahan bakar buat nyatuin orang-orang gitu ya. Iya, buat naklukin kelompok lain dan mendirikan institusi yang stabil. Dan ini ngebawa kita ke konsep paling sentralnya dia nih. Kalau negara itu mesin, bahan bakarnya adalah apa yang Haldun sebut sebagai asyabiah. Tepat sekali. Asyabiah ini sering diterjemahin sebagai kohesi sosial atau solidaritas kelompok. Kayak fanatisme persaudaraan gitu ya. Benar, Haldun berpendapat kelompok itu cuma bisa mendirikan negara kalau asabiah mereka kuat luar biasa. Dan tebak, di mana asabiah ini paling gampang ditemuin? Di kota besar. Justru sebaliknya, di lingkungan yang paling keras dan nggak kenal ampun. Maksudnya kehidupan nomaden Badui di padang pasir gitu. Tapi tunggu dulu, saya mau coba pahamin mekanismenya. Kenapa harus di padang pasir? Coba dipikirin deh, di tengah gurun yang brutal itu, nggak ada polisi yang bisa Anda telepon pas tenda Anda diserang perampok. Iya juga ya, nggak ada asuransi juga kalau untanya mati. Nah, satu-satunya jaring pengaman Anda, ya paman Anda, sepupu Anda, saudara satu suku Anda. Kalau nggak saling melindungi mati-matian, ya Anda beneran bakal mati. Ketergantungan absolut ya namanya. Betul, itu yang nempa solidaritas yang nggak bisa dipatahin. Oh, jadi karena mereka solid banget nih, suku dari luar ini punya kekuatan tempur buat nyerbu peradaban kota yang udah mapan, naklukin mereka, terus bikin dinasti baru. Persis, Asyabiah ini mesin penakluknya. Tapi masalahnya mulai muncul setelah mereka menang dan menetap. Mereka mulai bangun kota dan istana kan? Iya, mereka bangun peradaban nyaman, ada sistem hukum, tembok pelindung. Sebentar, kalau saya ikutin alur logikanya, ini tuh kayak jebakan nggak sih? Jebakan gimana maksudnya? Ya, mereka pakai kekuatan dari hidup yang keras itu buat ngebangun kenyamanan. Tapi bukannya peradaban kota yang nyaman itu justru bakal ngehancurin kekuatan yang ngebangunnya? Maksud saya, kenyamanan kota secara otomatis ngerusak persatuan mereka dong. Wah, Anda baru aja nemuin paradoks intinya Ibnu Khaldun. Secara objektif, jawabannya iya. Masa sih? Langsung hilang gitu aja. Dinamika psikoabisnya berubah drastis waktu mereka pindah ke kota. Di kota, Anda nggak butuh lagi sepupu Anda buat ronda malam. Anda kan udah bayar pajak ke negara buat gaji tentara dan polisi. Oh, wow. Ketergantungan antar keluarganya memudar dong. Betul, diganti sama ketergantungan ke institusi negara. Akibatnya penguasa juga pengen monopoli kekuasaan. Nah, si asabiah ini lama-lama mencair dan melemah. Jadi kenyamanan itu mengitis empati dan persatuan. Tragis juga ya. Emang, dan karena proses pelemahan ini natural banget seiring waktu, Haldun nyimpulin kalau umur sebuah negara itu ada batas waktunya, bisa diprediksi. Udah kayak umur makhluk hidup ya. Kalau nggak salah dia ngitung sekitar 3 generasi atau kurang lebih 120 tahun kan? Iya, dengan asumsi satu generasi itu umurnya 40 tahun. Dan proses pembusukannya ini dia bagi jadi 5 tahap yang super sistematis. Nah, pas saya baca 5 tahap dari sumber kita ini, saya beneran merinding loh. Merinding kenapa tuh? Polanya mirip banget sama siklus hidup perusahaan startup zaman sekarang. Coba kita bahas ya. Tahap pertama itu tahap pendirian. Negara baru dibentuk, pemimpin dan rakyat masih punya asobiah murni. Mereka masih tidur beralaskan tanah yang sama ya? Iya, bagi hasil rampasan adil, kalau pakai analogi startup, ini tuh masa di mana para founder sama karyawan awal kerja rodi di garasi sempit. Makan mie instan bareng gitu ya? Bener. Nggak peduli jabatan, pokoknya perusahaan harus survive. Solidaritasnya tinggi banget. Nah, terus masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pemusatan kekuasaan. Di sini penguasa mulai ngerasa posisinya aman. Dia udah nggak mau lagi berbagi otoritas sama orang-orang suku yang dulu berdarah-darah bantuin dia. Dia singkirin mereka buat monopoli kekuasaan absolut. Iya, dia mulai nyewa tentara bayaran dari luar yang cuma loyal ke dia. Demi amanin tahta, raja ini malah ngehancurin asabiah sukunya sendiri. Wah, ini di dunia startup, ibarat perusahaan baru aja dapat pendanaan raksasa, terus CEO-nya maksa nyingkirin para co-founder awalnya. Semangat garasi resmi mati. Persis banget. Terus sampailah di tahap ketiga, namanya tahap kekosongan atau tahap menikmati hasil. Ini kelihatannya kayak masa keemasan kan? Ekonomi stabil, pajak deres, raja bangun monumen megah. Iya, kelihatannya bersinar banget. Kalau di korporasi, ini pas mereka baru bangun gedung kantor pusat bertingkat tinggi yang futuristik. Tapi di dalamnya, inovasi udah mandek. Mereka cuma numpang momentum masa lalu aja ya. Lalu, apa arti dari semua ini? Ini ngebawa kita ke tahap keempat.
tahap ketundukan dan kemalasan. Di sini nih negara jadi statis. Generasi ketiga ini kan lahirnya udah di tengah kemewahan. Nggak pernah ngerasain kerasnya gurun ya? Sama sekali nggak. Mereka kehilangan keberanian, jadi pasif, birokratis, cuma niru-niru generasi sebelumnya. Mereka nggak punya ikatan emosional lagi buat bela negara. Kalau diserang dari luar ngandelin tentara bayaran doang. Betul, dan ini jadi karpet merah ke jurang terakhir tahap kelima. Tahap foya-foya dan penghamburan. Di tahap akhir ini, elitenya udah hilang akal sehat. Hamburin duit negara buat foya-foya ekstrim. Pajak dinaikin setinggi langit. Wah, itu kan nyekek rakyat banget. Banget. Ujung-ujungnya tentara bayaran nggak digaji dan memberontak. Negaranya hancur dari dalam atau ditaklukkan sama suku Badui baru dari luar yang asabiahnya masih seger. Dan siklus 120 tahun itu kriset ke nol lagi. Gila ya. Ngebayangin ada cendekiawan abad pertengahan yang bisa ngurai sosiologi organisasi sepresisi ini tuh, wow. Dan kita bahkan belum masuk ke ekonomi loh. Iya, banyak ilmuwan modern yang nobatin dia sebagai bapak ekonomi sebenarnya. Kan kita biasanya diajarinnya Adam Smith, David Ricardo, atau Karl Marx ya sebagai pionir ekonomi. Tapi ratusan tahun sebelumnya, Khaldun udah jelasin teori nilai tenaga kerja dan pembagian kerja. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ya Dr. Brian S. Turner bahkan nyebut karya Khaldun ini satu-satunya tulisan sosial dari luar barat yang diakui sosiolog sana loh. Dia ini beneran ngebahas mekanismenya gimana kekayaan diciptakan. Sebelum Khaldun, orang kan mikirnya kekayaan negara itu diukur dari berapa banyak emas di brankas raja. Khaldun nolak mentah-mentah ide itu. Dia bilang sepotong kayu itu murah. Tapi kalau tukang kayu ngabisin waktu dan skillnya buat ubah kayu itu jadi kursi, Nilainya langsung melonjak tajam kan? nah, kekayaan itu diciptakan oleh produktivitas tenaga kerja manusia. Dia beneran paham ekonomi itu hidup. Dan ada satu detail di daftar isi sumber kita yang bikin saya senyum-senyum sendiri nih. Di bab 40 ada pasal judulnya, Perdagangan yang dilakukan Sultan merugikan rakyat dan merusak pendapatan pajak. Itu pasal yang sangat berani pada zamannya. Kenapa bisa gitu? Coba Anda yang lagi dengerin bayangin deh. Anda punya kedai kopi kecil. Tiba-tiba, wali kota di kota Anda buka kedai kopi persis di sebelah kedai Anda. Tapi wali kota ini pakai uang pajak daerah sebagai modal tak terbatas dan bebas izin. Wah, nggak sehat banget kompetisinya. Pasti Anda bakal bangkrut dong. Kalah saing sama monopoli kekuasaan. Nah, kalau pengusaha kecil bangkrut semua, siapa yang mau bayar pajak ke negara? Itu dia inti argumennya Khaldun, kalau penguasa ikut-ikutan bisnis, pasar hancur. Insentif rakyat buat kerja itu mati, ujung-ujungnya basis pajak negara nyusut. Terus pemerintah kurang duit. Dan buat nutupinnya, mereka bakal naikin cukai, membabi buta kayak di tahap 5 tadi ya. Betul, yang justru makin ngebunuh sisa-sisa ekonomi, makanya Khaldun itu sangat pro pasar bebas dan anti pajak tinggi. Pemikirannya super rasional, tapi di saat yang sama, sangat etis ya. Ini ngingetin saya sama satu perbandingan. Sekitar 100 tahun setelah Khaldun wafat, muncul Niccolo Machiavelli di Eropa dengan bukunya The Prince. Oh, sang pangeran. Iya, Machiavelli ngajarin politik realis. Penguasa boleh nipu, berkhianat, kejam demi stabilitas. Tujuan menghalalkan segala cara. Tapi dari sumber kita, Khaldun ini kayaknya anti Machiavelli banget ya. Sangat berlawanan. Cuma sebagai catatan buat pendengar ya, kita di sini sama sekali nggak lagi memihak aliran politik manapun. Kita murni cuma mendah perbedaan filosofis dari teks sejarahnya aja. Iya, setuju. Lanjut gimana tuh bedanya? Buat Machiavelli, moralitas itu hambatan buat penguasa. Tapi buat Khaldun, misahin politik dari moralitas itu resep instan menuju kehancuran negara. Karena menurut dia, kekuasaan itu amanah Tuhan. Betul, amanah yang dirancang buat jaga kemanusiaan. Khaldun pakai istilah mustadafin, artinya orang-orang lemah dan tertindas. Negara yang sehat itu wajib ngelindungi yang lemah dan negekin keadilan. Jadi kalau pemimpin itu zalim, itu bukan sekedar dosa pribadi dong, tapi benar-benar kesalahan strategis yang bakal ngancurin negara. Persis sekali. Kalau penguasa semena-mena, ngerampas harta rakyat, rakyat itu bakal hilang harapan. Kalau harapan udah nggak ada, mereka berhenti kerja, berhenti inovasi. Dan rasa memiliki mereka ke negara juga bakal hilang ya. Iya, dan negara itu bakal mati jauh lebih cepat dari siklus 120 tahunnya. Keadilan itu fondasi tunggalnya peradaban. Wah, ini bikin saya mikir keras nih. Kalau kejatuhan peradaban ke tahap kelima, yang korup itu susah dihindari gara-gara siklus alamiah, terus kekuasaan cenderung memanjakan diri,
Emangnya apa yang bisa nahan laju pembusukan ini? Pertanyaan bagus. Apa kita cuma bisa pasrah? Kayaknya Khaldun sadar akan hal ini. Makanya dia ngelihat satu-satunya benteng itu ada di kualitas manusianya. Tepat. Dan itu secara organik bawa kita ke pemikirannya soal pendidikan. Kalau masyarakat bakal dihadapin sama kemerosotan, cara bentengin generasi masa depan ya harus ciptain manusia yang bisa mikir kritis. Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Pendidikan buat Khaldun itu bukan cuma duduk di kelas ngapalin buku ya. Nggak sama sekali. Dia ngedefinisiin pendidikan itu menyerap peristiwa di alam dan masyarakat sepanjang zaman. Dia ngebagi ilmu jadi 2 kategori besar buat kurikulum ideal. Apa aja tuh 2 kategorinya? Pertama, ilmu nakliyah. Ini ilmu tradisional yang ditransmisi antar generasi, kayak tafsir, hadis, hukum yang sumbernya wahyu. Kedua, ilmu akliyah. Ilmu yang berbasis rasional ya. Betul, ilmu yang dicapai lewat proses berpikir murni. Contohnya matematika, logika, fisika, sampai metafisika. Holden nekenin kalau manusia harus nguasain dua-duanya secara seimbang. Otak diasah pakai logika, tapi moral diikat sama nilai wahyu. Dan yang paling bikin saya takjub itu metode pengajarannya. Di zamannya, anak-anak sering dipaksa ngafal teks agama dari kecil tanpa paham artinya. Khaldun ngeritik keras metode ini kan? Keras banget. Dia ngusulin sesuatu yang radikal di masanya. Ajarin anak-anak bahasa Arab dan tata bahasa dulu, baru suruh mereka belajar Al-Quran. Biar mereka paham dulu strukturnya ya. Logikanya jernih banget. Kalau anak cuma disuruh merapal tanpa ngerti artinya, ya mereka cuma niru kayak burung beo. Khaldun nulis jelas kalau hafalan tanpa pemahaman itu nggak ada gunanya, malah matiin akal sehat. Wah, ini krusial banget. Kalau kita tarik hubungannya ke siklus runtuhnya negara tadi, penguasa yang korup di tahap kelima itu kan seneng banget kalau rakyatnya bodoh. Rakyat yang cuma bisa membeo dan nurut aja. Betul, yang nggak berani nanya kenapa pajaknya naik. Nah, dengan nekenin pemikiran kritis ketimbang hafalan buta, Khaldun itu sebetulnya lagi ngerancang imunitas intelektual buat masyarakatnya, biar nggak gampang dimanipulasi. Kesimpulan yang sangat akurat. Pendekatannya nunjukin kalau umur peradaban itu bisa diperpanjang kalau isinya individu-individu yang kritis dan produktif. Sungguh sebuah perjalanan pemikiran yang padat banget dari abad ke-14 ya. Nah, buat Anda, para pembelajar sejati yang dari tadi dengerin, mari kita tarik mundur dan renungkan apa sih arti semua ini buat hidup Anda sekarang? Relevansinya kuat sekali. Mungkin banget Anda lagi ngeanalisis budaya toksik di kantor Anda, terus sadar kalau perusahaan Anda lagi masuk di tahap kemalasan, gara-gara generasi foundernya udah pergi. Atau Anda lagi ngamatin ekonomi negara, di mana konglomerat yang di-backing pemerintah mulai matiin bisnis-bisnis kecil. Atau bahkan dalam mendidik anak di rumah ya. Betul, Anda jadi sadar betapa pentingnya ngajarin anak mengapa sesuatu terjadi, bukan sekedar menghafal apa yang terjadi. Wawasan Ibnu Khaldun ini ngebuktiin kalau teknologi boleh berubah, tapi psikologi dasar manusia tetap sama. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting nih. Terutama kalau kita berani narik teori asabiahnya ke era digital kita saat ini. Gimana tuh maksudnya? Hukum Khaldun kan memperingatin peradaban itu melemah pas kenyamanan bikin manusia nggak butuh satu sama lain. Nah, coba lihat dunia kita sekarang. Kita bisa pesan makan dari HP tanpa ngomong sama siapa-siapa, kerja dari kamar, nonton sendirian. Kita terisolasi di balik layar dengan segala kenyamanan. Wah, bener juga. Pertanyaannya, apakah isolasi nyaman ini sebetulnya lagi mempercepat runtuhnya ikatan empati kita? Apa ini ngebawa kita nyungsep ke tahap foya-foya dan kemalasan lebih cepat? Atau mungkinkah kita justru bisa nyiptain semacam asyabiah digital? Semacam solidaritas baru di dunia maya yang cukup kuat buat ngelawan sifat egois dari peradaban yang terlalu mapan ini. Sejarah itu ternyata bukan cuma daftar nama raja yang udah mati ya. Sejarah itu detak jantung kolektif dari masyarakat. Betul sekali. Dan kemana arah detak peradaban kita selanjutnya, itu ada di tangan kita sendiri. Sesuatu yang layak banget buat Anda renungkan malam ini. Terima kasih udah mau menyelami pikiran-pikiran besar ini bareng kami. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.